Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Guru di sini. Pada kesempatan ini, sebelum materi pelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan segala rahmatnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa diberi kesehatan, bisa dipertemukan meskipun dalam keadaan jarak jauh. Kita selalu memohon ya kepada Allah selalu mendapatkan kesehatan. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi lanjutan dari minggu kemarin, masih peranan virus ya, masih peranan virus. Tapi kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi virus yang merugikan. Yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya apa? Coba kalian mestinya tahu ya. Virus apa? Ayo. Ya. Virus corona atau COVID-19 ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Tapi sebelumnya kita juga harus mengetahui virus-virus apa yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia itu apa saja. Nah, mengenai gejalanya bagaimana, bagian yang diserang apa, kemudian bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya, karena virus itu tidak lepas dari kita, selalu ada di sekeliling kita. Jadi kita harus selalu menjaga agar kita terlindung dari bahaya virus. Nah, ini ada contoh gambar, ini salah satu contohnya, ini gambar virus influenza yang bulat ya. Ini virus influenza, ada adenovirus, ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang diserang. Nanti mengenai penjelasannya nanti, ini ada gambar-gambarnya dulu. Ada virus HIV yang menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun ya, menyebabkan penyakit AIDS. Ada virus herpes ya, herpes. Kemudian ada SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, saluran pernapasan. Ada virus Ebola yang diserang sel darah sehingga nanti akan mengeluarkan cairan-cairan pada lubang-lubang tubuh kita lewat hidung, mata, mulut, telinga. Itu nanti bisa mengeluarkan darah, dan pada hari ke-7 ini nanti akan meninggal orang yang terinfeksi. Kemudian ini yang lagi hangat-hangatnya, ini yang sejak bulan Desember sampai sekarang, ini adalah virus corona atau COVID-19. Ini gambarnya yang tadi. Langsung saja saya masuk ke beberapa virus ya. Tadi influenza yang mempunyai gejala antara lain batuk, pilek, demam ya. Badan panas biasanya itu lebih dari 37 derajat. Yang diserang adalah saluran pernapasan. Kemudian ada virus cacar ya, yang diserang adalah kulit. Ada bercak-bercak merah berair, jadi cacar air. Kemudian ada campak atau morbili atau biasa disebut gabaken, itu disebabkan paramyxovirus. Jadi juga gejalanya sama, demam, kulitnya kemerah-merahan. Kemudian juga disertai dengan batuk, juga nyeri di seluruh tubuh. Hepatitis ya, atau liver yang diserang adalah hati. Itu ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Yang B itu yang berbahaya, itu meskipun semuanya juga berbahaya, itu yang paling berbahaya karena ini akan menyebabkan bagian-bagian tubuh kita menjadi kuning ya, mata menjadi kuning, kemudian juga kulit, kuku, perutnya nanti akan menggembung ya, hatinya akan membesar. Ini penularannya ini lewat kontak langsung, biasanya berganti-ganti alat makan, ini bisa menular ke satu orang ke orang lain. Kemudian ada virus polio. Polio itu yang diserang adalah
sistem saraf motorik atau sistem saraf anggota gerak ya, ini bisa menyerang kebanyakan pada anak-anak ya, sejak awal atau sejak lahir. Jadi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa yang ketika sudah lahir baru terserang polio. Gejalanya demam, sakit kepala, kemudian badannya merasa tidak enak, mengantuk, sakit tenggorokan, mual dan muntah. Ini gejalanya hampir sama. Kemudian virus herpes tadi ya, herpes atau orang Jawa menyebutnya dumpo. Itu menyerang membran lendir di mulut, kemudian alat kelamin, mata dan kulit ya, kulit. Dumpo atau herpes, kulit yang diserang. Kemudian rabies itu penyakit anjing gila. Ini tidak pada anjing yang menularkan, jadi tapi juga pada dari kera ya. Kera itu juga bisa monyet ya. Menyerang sistem saraf pusat. Penderitanya itu gejala awalnya itu juga demam, sakit kepala, merasa gugup, demam, lesu, kemudian nanti akan kejang-kejang. AIDS ya, AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Ini disebabkan oleh virus HIV, human immunodeficiency syndrome. Ini yang diserang adalah sel darah putih, yaitu pada sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi untuk membentuk antibodinya itu menurun, sehingga badan lama-kelamaan lemah, kecil, dan dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain, penyakit degeneratif. Kemudian Ebola pernah mewabah di Zaire. Ini dari Zaire, memang dari Afrika sejak tahun 95. Virus ini disebabkan karena pendarahan hebat pada penderita. Jadi ada pendarahan pada bagian tubuh kita tadi. Gejala awalnya itu sakit kepala, muntah, hampir sama ya, kerusakan jaringan tubuh karena yang diserang adalah sel darah. Virus DHF atau Danger Hemorrhagic Fever itu menyebabkan demam berdarah ya, virus demam berdarah. Itu penularannya lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi masuk ke dalam tubuh lewat gigitan. Ini nanti yang diserang itu adalah trombosit, jadi trombositnya menurun. Sama gejalanya juga demam. Kemudian virus trakum itu pada mata, yang diserang selaput mata. Poliomyelitis tadi sudah. Terus ini ada tambahan lagi MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ini kebanyakan ini dari Timur Tengah, jadi dari daerah Arab sana ya, pertama kali banyak terjadi di sana. Itu ada sejak tahun 2012 virus MERS. Yang diserang adalah saluran pernapasan, jadi ditandai dengan batuk-batuk dan sesak nafas. Sama SARS Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini merabak banyak mulai tahun 2002 di Cina. Itu juga diserang, itu bagian pernapasan. Terus ini yang sekarang ini ya, lagi hangat-hangatnya dan kita harus selalu waspada, itu adalah virus corona, atau ini merupakan mutasi dari SARS. Ini sama, ini namanya SARS-CoV-2 atau COVID-19. Jadi COVID Corona Virus Disease 19 itu karena penemuannya atau munculnya itu tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember di Cina, Wuhan ya. Itu pertama kali di Wuhan. Nah, itu. Ya, baik, langsung saja kita masuk ya. Tadi kita akan membahas dan bagaimana cara menanggulangi agar kita terbebas dari virus corona atau SARS-CoV-2. Virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan. Jelas ini ya. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan
infeksi paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Ini kalau daya tahan tubuhnya itu lemah. Dan ini bisa menyerang siapa saja, baik mulai dari balita, orang tua ya. Jadi yang rentan, yang jelas itu, meskipun orang dewasa kalau rentan itu bisa terkena, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui ya. Banyakan itu yang rentan-rentan. Gejala paling umum ya, gejala umumnya, gejala klinisnya itu demam ya, suhunya lebih dari 37 derajat. Kemudian disertai dengan batuk kering, lelah. Dan disusul ada gejala lain, yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan. Kemudian disusul dengan diare dan mata merah, sakit kepala, kemudian hilangnya indera perasa. Nah, ini sudah lebih terasa ini apabila sudah tidak bisa merasakan ya, penciumannya itu terganggu, tidak bisa membau bau-bauan. Ruam-ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki ya, jadi ini bisa kita deteksi sejak awal pada kita sendiri, juga pada lingkungan atau sekitar kita atau keluarga. Handai tolan ya. Lanjutkan. Infeksi virus corona ini disebut COVID-19 itu karena berasal dari coronavirus disease tahun 2019. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Ya, COVID memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Meskipun sama-sama yang diserang adalah saluran pernapasan, tetapi ada perbedaannya itu mengenai kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Kemudian untuk diagnosis COVID, dokter itu biasanya melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu melalui rapid test untuk mendeteksi antibodi atau sistem kekebalan tubuh kita, IG, itu kan imunoglobulin ya, yang terdapat dalam tubuh, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh kita untuk melawan virus corona. Jadi tubuh kita yang membuat sendiri. Dari mana? Dari nutrisi yang kita makan ya. Penuhi protein, penuhi makanan seimbang yang bergizi sehingga kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Kemudian uji yang lain adalah swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Kemudian yang ketiga adalah CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan yang berada di dalam paru-paru. Itu ya. Kemudian penularannya itu manusia yang terinfeksi virus ini itu melalui kontak langsung ya dengan penderita atau via dengan benda-benda yang terkontaminasi. Corona menular dari manusia ke manusia itu lalu tercampur dengan virus flu pada manusia lewat udara yang bersifat atau yang melalui bersin atau batuk, yaitu droplet itu. Jadi makanya kenapa kita diharuskan menjaga jarak, pakai masker itu, pakai hand sanitizer itu untuk menanggulangi atau pencegahannya. Pengobatannya itu disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahan. Gejala ringan atau tanpa gejala disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah dan menjaga stamina untuk kekebalan tubuh. Merujuk penderita COVID yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ya, obatnya itu yang sesuai, tidak sembarangan. Menganjurkan penderita untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Biasanya itu masa inkubasinya sampai 14 hari. Jadi kenapa disuruh karantina itu 14 hari? Karena menunggu masa inkubasinya.
karena ini ada yang pasien ada ODP, kemudian ada yang tanpa gejala ya, orang OTG, orang tanpa gejala itu rawan apabila nanti bertemu dengan orang yang rentan, dia tidak apa-apa, tapi orang yang rentan itu bisa terinfeksi. Menganjurkan penderita untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh agar tetap stabil. Nah, apabila orang sudah terkena ini, biasanya nanti bisa terjadi komplikasi penyakit lain, misalnya infeksi paru-paru atau pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut kardiak jantung ya, kemudian respiratori akut, jadi penyakit pernapasan akut sehingga bisa menyebabkan kematian. Agar kita terhindar tidak terserang atau tidak terdampak COVID-19 itu, maka harus kita patuhi beberapa usaha pencegahan ya. Tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk ya, bersin buang tisu ke tempat sampah, cuci tangan dengan sabun, dengan hand sanitizer ya, terutama setelah batuk atau bersin menggunakan alkohol. Hindari kontak langsung dengan penderita. Jika sakit, hendaknya tetap berada di rumah. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut, karena virus itu menular lewat bagian-bagian tubuh tersebut. Terapkan physical distancing ya, atau social distancing. Jaga jarak ya, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Apalagi ketika ada yang batuk atau bersin, itu harus ditutup ya, pakai masker, itu lebih aman. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi nutrisi vitamin, olahraga secara teratur, dan berjemur ya setiap pagi itu sekitar jam 10 ya, 9 sampai 10 itu sudah cukup untuk meningkatkan, untuk menambah vitamin D untuk daya tahan tubuh kita. Mengenai vaksin ya, vaksinasi yang sekarang ini baru dicari, dan saat ini Indonesia itu melalui Bio Farma, Sinovac, dan proses uji klinik fase 3 di Bandung itu sudah mengadakan mencari vaksin ya, mencobakan vaksin, dan ini nanti pada tahun ke depan sampai 2001 ini akan ada proses vaksinasi pada seluruh rakyat Indonesia. Kalau berhasil nanti vaksinnya, semoga berhasil. Ini di sini dicobakan pada 22.000, sudah diuji cobakan 22.000 orang, dan ketiga kerjasama PT Kalbe Farma Generik Korea sedang uji klinik fase 1 dan 2A di Korea dengan 60 subjek ya, jadi ini sedang berlangsung. Ini data terakhir sejak tahun ya, bulan ini ya, bulan Oktober ya, update terakhir tanggal 9 Oktober sampai jam 12 ini kita lihat jumlah pasien COVID di Indonesia ini suspeknya itu 149.115 ya, terkonfirmasi 324.658 itu spesimen. Kemudian yang sembuh itu juga banyak, itu yang sembuh 247.667 pada 34 provinsi, 500 kabupaten kota. Sedangkan yang meninggal itu sampai detik itu ya, Oktober itu, bulan ini 9 Oktober itu 11.677 ya. Jadi yang sembuh banyak, yang meninggal juga ada ya beberapa. Jadi ini untuk menjaga agar kita selalu sehat ya, terhindar dari virus yang mematikan ini. Sebenarnya kalau kita menjaga kesehatan ini, kita selalu berdampingan dengan virus ini, kita akan terhindar
Jadi mari kita selalu ikuti petunjuk protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.